Nah, kalau tadi kita udah singgung berbagai prestasi yang diraih sama Teh Benaya, boleh nih Teh, apa aja prestasi yang diraih selama perkuliahan, khususnya selama ini Teh? Waduh, sebenarnya nggak banyak prestasi yang diraih ya. Mungkin kalau untuk pencapaian selama kuliah mungkin ya, alhamdulillahnya aku mendapatkan rezeki untuk menerima manfaat beasiswa Bank Indonesia dari semester 4, semester 5 hingga sekarang semester 6. Terus juga mungkin selain itu juga dipercaya untuk menjadi tadi mungkinnya disebutin di awal yang duta internasional FPEB. Terus juga mungkin selain itu ikut ajang-ajang duta yang lainnya seperti duta bahasa yang di Jawa Barat, terus juga duta generasi Kota Bandung. Terus juga mungkin selain itu apa lagi ya? Nggak terlalu banyak ya, mungkin udah itu aja ya prestasinya ya. Oke. Mungkin dibalik itu pasti masih banyak nih Teh Benaya ya. Amin ya. Dan semoga bisa diikuti sama sahabat Mosi di rumah ya untuk jejak dari Teh Benaya ini. Nah, kalau tadi singgung menjadi duta bahasa Jawa Barat. Nah, boleh tahu nggak sih Teh awal mula Teh Benaya itu bisa menjadi seorang finalis gitu di duta bahasa Jawa Barat ini? Oke, mungkin awal mulanya dari aku melihat dulu nih ada informasi terkait pembukaan untuk pemilihan duta bahasa Jawa Barat ya. Di sana aku karena mungkin aku punya ketertarikan dalam bahasa juga. Jadi aku ingin coba nih kira-kira aku punya potensi di sini gak ya? Aku punya kemampuan yang bisa dikembangin di sini gak ya? Jadi aku waktu itu coba untuk ikut rangkaiannya dari mulai taklimat, kemudian juga ada seleksi interview sebagaimana macamnya. Cuma ya memang mungkin sampai bisa berada di tahap 100 finalis itu udah suatu hal yang menurut aku banyak banget yang aku dapetin dari sana. Apalagi buat teman-teman yang bisa sampai lolos ke 40, kalau nggak salah dari 100 besar tuh langsung ke 40 finalis. Jadi memang lumayan ketat persaingannya dan 40 finalis yang berangkat atau mungkin yang bisa lolos itu memang mereka punya ide-ide dan juga punya gagasan yang lebih kreatif banget. Dan Masya Allahnya aku lihat gitu aktivitas mereka di Duta Bahasa Jawa Barat sekarang udah mulai dan banyak banget gitu yang mereka lakukan. Ya betul. Itu mungkin alasan atau misalkan salah satu pendorong ya Teh ya menjadi seorang duta bahasa ini. Nah ternyata Teh Benaya juga kemarin itu sempat menjadi MC ya di acara lomba debat yang diadakan oleh Departemen Mikat di tahun kemarin. Nah betul. Nah kalau boleh tahu nih apakah Teh Benaya ini dari kecil sudah suka belajar bahasa kah gitu? Dan gimana sih gimana sih Teh Benaya biar kita tuh lancar dalam mempelajari bahasa asing gitu? Oke. Tadi mempelajari bahasa dan mempelajari bahasa asing ya. Kalau mungkin aku pribadi sebenarnya juga bahasa Inggrisnya nggak yang terlalu fluent atau mungkin nggak yang terlalu kayak native speaker gitu enggak. Cuma mungkin dari dulu SD aku paling suka tuh pelajaran bahasa Inggris. Jadi ketika ada ada pelajaran bahasa Inggris tuh aku paling semangat. Duduk tuh paling depan gitu pagi-pagi. Iya, pagi-pagi udah simpen tas paling depan. Terus kalau misalnya ada kayak disuruh ke depan tuh aku selalu mau. Jadi dulu mungkin yang aku sadari sekarang gitu ya. Dulu waktu kecil ketika ada kesempatan untuk berbicara, storytelling, waktu itu aku pernah ikutan lomba storytelling. Aku mau gitu, aku pengen ikutan dan mungkin dari situ dari awal mula aku coba coba belajar, coba mengasah sampai mungkin pada akhirnya juga aku kalau misalnya belajar bahasa Inggris kan bisa dari lagu-lagu juga, bisa dari nonton film-film barat atau mungkin film Indonesia tapi subtitlenya pakai bahasa Inggris itu juga kan bisa banget menambah vocabulary kita. Terus juga mungkin ketika mendengar lagu kita coba lihat nih liriknya, terus cari nih apa artinya segala macam. Atau mungkin buat teman-teman yang suka baca juga bisa dari novel bahasa Inggris juga bisa nih kita tandain kira-kira ada kata yang kita nggak bisa, kita langsung lihat nih translate-nya apa. Dan mungkin tadi pertanyaan ketertarikan ke bahasa ya? Iya. Ketertarikan bahasa karena itu tadi ya mungkin dari aku suka nge-MC, dimana kalau seorang MC itu harus punya banyak bahasa. Punya banyak punya banyak kamus bahasanya. Betul. Harus bisa banyak improve segala macam. Jadi aku juga belajar dari situ. Mungkin itu sih. Oke, jadi terdorong juga ya Teh ya. Bahwa memang pelajari bahasa asing itu bukan semata-mata hanya untuk
hal apa yang ingin tahu gitu, tapi Betul. memang pada dasarnya outputnya juga nanti bakal kita rasain juga bakal ya Teh, dirasakan, pastinya bakal bermanfaat. betul. Apalagi Teh Benaya ini MC gitu, kayaknya pasti bahasa asing itu kayak udah jadi kebutuhan atau makanan sehari-hari Teh ya dalam per-MC-an ini. Nah, kalau boleh tahu nih Teh, bagaimana sih awal mula dan motivasi Teh Benaya itu dalam mengikuti segala perlombaan gitu Teh, sehingga mendapatkan gelar prestasi yang begitu banyak? Masya Allah. Oke. Tadi boleh diulang lagi pertanyaannya? Awal mula gitu sama Oke. motivasi nih, dorongan gitu. Oke. Awal mula atau mungkin dorongannya yang pertama karena tadi mungkin sudah disebutkan ya, aku gap year, Iya. terus juga dari selama 1 tahun aku tidak beraktivitas sebagaimana mungkin seharusnya gitu ya. Aku ketika Iya, lulus tuh aku udah punya aktivitas ini sebagai mahasiswa, terus juga mungkin udah punya banyak relasi dan sebagainya. Jadi waktu 1 tahun itu aku hanya fokus untuk intensif belajar. Aku tidak menemukan banyak relasi, tidak menemukan banyak aktivitas yang menopang atau mungkin untuk membantu aku mengembangkan diri. Jadi ketika aku mendapatkan rezeki nih untuk bisa berkuliah, aku punya tekad nggak mau jadi mahasiswa yang biasa aja, Iya, nggak mau betul. jadi manusia yang cuma kayak gitu aja gitu. Iya, Jadi betul. inginnya tuh ketika aku punya kesempatan, ketika aku punya peluang dan ada wadahnya, aku manfaatkan sebaik mungkin. Makanya mungkin kenapa ketika ada ajang-ajang perlombaan atau mungkin kayak ada suatu kesempatan untuk aku bisa mengeksplor diri, aku tuh pengen ikut, pengen keluar dari zona nyamanku, mencoba hal-hal yang baru. Mungkin itu kurang lebihnya. Oke, mungkin itu ya awal mula Teh Benaya gitu kan menggelar prestasi. Jadi berawal dari iseng, Betul. bisa jadi Teh iseng, tapi kalau lama kelamaan kita juga bisa nyaman dan Betul. malah membuahkan hasil gitu. Bisa kan. menemukan passion kita Nah, juga itu gitu. juga yang paling utama. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang awal mula dan juga motivasi gitu kan. Nah, ada kan Teh kalau misalkan prestasi dan bakat Teteh yang sangat dibutuhkan sekali oleh Prodi IEG itu kan menjadi pemimpin acara. Nah, sudah berapa lama sih Teh menggeluti bidang per-MC-an ini? Oke, bidang per-MC-an. Sebenarnya aku baru jadi MC itu di tahun 2018. Oh, masih baru-baru Masih ya Teh? baru-baru sebenarnya. Sekarang 2022. Baru-baru di 2018 Iya. aku mendapatkan kesempatan di sebuah acara menjadi seorang MC karena kebetulan banget MC yang biasa MC Iya. itu nggak ada. Oh, Jadi iya. dicari nih siapa yang kira-kira bisa untuk MC. Sampai pada akhirnya keluar nih nama aku untuk jadi MC. Dan dari situ aku dipercaya untuk mulai nge-MC. Waktu itu salah satu wadahnya itu di Karang Taruna. Jadi Karang Taruna di kelurahan di rumahku Iya. mungkin membutuhkan orang yang bisa membawa acara, yang jadi seorang MC. Dan saat itu aku orang yang pengen stand out gitu Iya, ya. Jadi betul. kayak ya boleh Benaya, boleh Benaya. Nah dari situ kayak mulai terasa nih yang mungkin semuanya aku nggak ada passion di MC, aku nggak ada kayak ketertarikan di MC, bahkan aku nggak tahu atau belum pernah dapat ilmu seorang MC, tapi karena aku mulai dipercaya, terus juga mulai nyobain jadi MC, oh jadi punya apa ya? Jadi punya ketertarikan di Iya, MC. Mungkin itu kurang lebih awal Udah mulanya. nyaman sama Udah betah nyaman. ya Teh ya. Betul karena sebenarnya happy banget Iya. kalau nge-MC tuh. Bisa Asli. ketemu sama banyak Nah, orang, betul. nyapa banyak orang. Kita juga melatih gimana caranya kita bisa asik gitu ya. Entah itu depan orang, depan kamera. Kayak ada kepuasan tersendiri nggak sih Teh Betul kalau banget, misalkan betul. komunikasi atau MC itu tuh? Betul banget. Dan kalau dari MC itu banyak skill yang terdevelopnya selain betul. mungkin dari public speaking. Iya, betul. Terus juga dari critical thinking kita gitu. Karena sering banget mungkin sahabat Mosi atau mungkin Teh Fadilah juga suka nge-MC. Teman-teman sahabat Mosi juga pernah nge-MC atau mungkin jadi moderator. Kita mungkin pernah dihadapkan dengan situasi di mana rundown acaranya berubah tiba-tiba gitu kan. banget. Nah, di situ perlu banget MC tuh bisa merekayasa atau mungkin bisa mengubah suasana itu bisa tetap berjalan lancar. Jadi selain public speakingnya, terus juga selain critical thinkingnya, kita juga bisa mencoba melatih daya atau mungkin melatih vokal kita, entah itu dari segi temponya, dari intonasinya, bagaimana kita bisa terlihat humble gitu kan. Iya, betul. Walaupun biasanya misalnya aku pribadi juga pernah waktu itu posisi lagi kayak mungkin kurang fit Iya. atau mood tuh lagi jelek gitu. Iya, betul. Tapi harus nge-MC. Nah, itu kan tantangan banget banget ya. Teh. Harus nge-MC, harus Iya, nyapa betul. banyak audiens dengan yang pastinya mood yang bagus. Nah, jadi
dapat juga skill untuk kita bisa mengelola atau mengontrol emosi kita. Gitu. Berarti itu ya teh plus dari per-MC-an ini gitu Betul. kan. Jadi kalau sahabat ngosi yang sekiranya udah ada kemampuan gitu dirasa udah memiliki gitu, coba kembangin gitu. Betul. Coba dengan mengikuti berbagai kegiatan gitu kan. Berawal dari iseng, nanti juga pasti bakal kelamaan mah pasti Nyaman gitu enak ya. gitu kan, nyaman gitu Bener kan banget. ya. Bakal betah ya teh. Bakal betah. Nah, kalau boleh tahu nih Teh, apa aja sih tips and trick yang diterapkan oleh Teh Benaya untuk dibagikan ke sahabat ngosi di rumah? Apalagi kita bakal ngehadapin kuliah offline gitu Teh. Ya, bener-bener. Apalagi angkatan 20 sama 21 tuh belum ada masa peralihannya dari Betul. online sekarang jadi Offline offline. gitu. Nah, bagaimana sih Teh tips and trick ala Teh Benaya? Oke, ini juga yang mungkin aku rasain di 2 tahun yang lalu ya. Iya, betul ya. Ketika waktu awal jadi mahasiswa baru, Iya. banyak banget hal-hal yang aku lihat, hal-hal baru yang aku temukan, entah itu teman-teman baru gitu kan dari berbagai pulau. Iya, betul. Kalau dulu SD, SMP, SMA mungkin teman-temannya ya paling jauh beda kota aja. Nah. Kok ini udah jadi mahasiswa dari beda pulau, Iya. bahkan ada juga yang dari beda negara. Kayak banyak hal baru, terus juga banyak hal-hal yang mungkin bisa kita kembangkan. Salah satunya mungkin teman-teman 2021 ketika nanti punya kesempatan untuk bisa kuliah offline, yang mana nantinya juga membuka peluang untuk kita bisa beraktivitas secara bebas Iya, gitu kan, mengembangkan diri kita. Jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyamannya, karena menurutku penting banget, apalagi sebagai seorang mahasiswa nih ya. Mungkin teman-teman 21 yang semulanya bergelar siswa sekarang udah punya gelar baru sebagai mahasiswa gitu ya. Ada tambahan gelar mahanya gitu kan, luar biasa. Iya, Itu mendorong kita untuk bisa jadi pribadi yang lebih kreatif, yang lebih solutif, terus juga yang bisa lebih eksploratif. Entah itu untuk mengembangkan diri, entah itu juga mungkin bisa bermanfaat untuk sekitar kita. Betul. Makanya penting untuk kita bisa coba keluar dari zona nyaman kita. Kita juga bisa mau untuk mengeksplorasi hal-hal yang mungkin sebelumnya kita nggak mau nih, atau mungkin kita nggak tahu kayak harus ngapain ya di sini. Iya. Kayak aku kayaknya nggak punya skill di sini, aku nggak punya potensi di sini. Makanya jangan pernah ragu sama diri sendiri. Iya, betul. Ketika menemukan suatu hal yang baru, coba aja dulu. Karena kita nggak tahu kita bisa atau enggak sebelum kita coba, bener Iya, gak? betul Ketika udah banget, coba ternyata gagal, nggak apa-apa, nggak masalah. At least rasa penasaran kita udah terhabiskan gitu kan. Bener banget. Jadi buat teman-teman 2021, ketika nanti menghadapi situasi perkuliahan offline yang baru, mungkin suasananya bisa coba banyak menemukan atau mungkin mengeksplorasi hal yang baru. Juga mungkin penting untuk menjalin relasi. Nah, itu Ini ya, Teh. karena mungkin kalau aku ngeliat nih ya teman-teman, mungkin ini juga aku rasain ya, karena Iya. aku mulai online itu ketika aku baru semester 2 awal. Oh, iya. Masih maba Iya, sebenarnya, betul. masih maba udah harus langsung online, cuma untungnya masih bisa kesempatan offline. Ada sedikit lah ya. Jadi ada semester. vibes Ada online, vibes offline-nya ada gitu bener. kan. Nah, yang aku rasain ketika online tuh benar-benar terbatas banget, Iya, bener gak betul. Rama? Kayak ketemu sama teman-teman terbatas, mereka juga udah di Nah, pulaunya, di iya itu. kota asalnya. Terus juga mau ngadain kegiatan juga terbatas. Nah, bisa kita manfaatin nih kalau udah offline. Iya, betul. Kita bisa ngejalin relasi yang lebih luas lagi. Kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang menopang untuk kita mengembangkan diri. Nah, mungkin tips and triknya jangan takut untuk mencoba hal lah baru ya, gitu hal yang ya. baru. Itu sih. Kalau misalkan offline gini kan komunikasi juga terjalinnya lebih erat ya Teh, Lebih ya. erat, betul, lebih Jadi intens nggak juga. ini banget gitu kan, kalau misalkan kita juga curhatnya lebih enak Lebih gitu enak, bener Kalau kan, misalkan face to face offline, gitu kan, iya, bener gitu banget. kan. Kalau misalkan online kadang terganggu sama sinyal gitu kan, belum di rumah ada suara-suara apa gitu. kan. Kalau offline mah aduh enak gitu kan. Iya bener banget. Oke, Bisa langsung mungkin ngobrol. itu tips and trick ala Teh Benaya gitu kan yang bisa kita tiru nanti buat menghadapi situasi perkuliahan offline. Nah, mungkin sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, boleh nih Teh Benaya untuk menyapa dulu sahabat Mosi, khususnya adik-adik mahasiswa IEKI yang baru lolos kemarin jalur SBMPTN, SBMPTN, yang benar, baru-baru dan juga jalur SMPTN gitu. Masya Allah. Oke, mungkin aku mau mengucapkan selamat datang bagi adik-adik mahasiswa baru Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam UPI tahun 2022 ya. Iya, betul banget Teh. Aduh, aku jadi merasa tua sih. Udah angkatan 2019 udah punya 3 adik berarti Iya, ya. udah 2020, 2021, 2022. Semoga teman-teman 2022 bisa menemukan nyamannya di Iya. IEKI, juga bisa sekali. mengeksplorasi banyak hal melalui IEKI di sini, Iya. karena aku yakin banget
teman-teman di sini akan mendapatkan atau akan berada di wadah yang tepat. Iya, betul. Dengan orang-orang yang hebat di dalamnya, dan juga tinggal gimana kita mau untuk mencapai atau mungkin untuk bisa menggali potensi yang kita miliki. Betul. Jadi aku ucapkan selamat datang, semoga semoga teman-teman setelah masuk ke IEKI ini banyak mendapatkan hal-hal baik, hal-hal bermanfaat, dan juga semoga teman-teman bisa berproses untuk menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Nah itu mungkin sapaan dari Teh Benaya gitu kan. Dan teman-teman yang adik-adik belum lolos khususnya di prodi ini, jangan dulu sedih gitu kan, jangan dulu patah semangat. Betul. Karena masih ada seleksi terakhir ya Teh ya. Betul. Bakal disediain sama UPI yaitu SM. Jadi seleksi kita mandiri ya? kita tunggu kehadiran kalian dan juga di prodi IEKI gitu khususnya. Mungkin untuk penutupan ini boleh Teh Benaya memberikan sebuah kata motivasi gitu kan, sebagai dorongan gitu untuk kita tetap berprogres gitu kan, khususnya untuk sahabat Mosi dan juga adik-adik yang sedang menonton gitu Teh. Oke, mungkin closing atau mungkin motivasinya singkat aja ya. Ini hal yang aku juga dapatkan dan cukup mendorong aku. Ya betul. Kata-katanya kalimatnya hanya singkat. Start wherever you are, love what you do, and do what you can. Mulailah dari mana kalian berada, terus juga cintai apa yang kalian lakukan, dan lakukan apapun yang kalian bisa. Mungkin itu closing statementnya dari aku. Ya betul, singkat tapi penuh makna ya Teh Benaya. Jadi ketika kita udah mendapatkan sebuah kata motivasi, jangan lupa diterapin dan jangan lupa juga kita untuk memulai progres diri kita gitu kan. Teh, mulai hari ini gitu kan sahabat Mosi untuk bisa membentuk dirinya lebih baik lagi gitu kan. Nah, alhamdulillah mungkin ya Teh sesi perbincangan kita udah di tahap akhir ya, udah di sesi penutupan. Tidak terasa ya Teh ya. Gak terasa banget. Setelah tadi kita udah asik berbincang itu ternyata banyak sekali informasi gitu, khususnya seputar perkuliahan dan juga hal yang lainnya gitu kan, apalagi tips and trick yang diterapkan sama Teh Benaya untuk mendapatkan gelar prestasi. Sebelumnya aku banyak mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga sama Teh Benaya ya untuk berkenan menjadi bintang tamu acara pada episode pertama podcast Mosi ini gitu kan. Terima kasih juga Rama dan juga teman-teman dari Mikat nih ya, sahabat Mosi juga terima kasih banyak udah mau nonton di podcast ini. Betul. Dan saya juga sampaikan terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah berteman gitu, sudah menemani kita gitu kan dari awal sampai akhir gitu kan. Semoga banyak manfaat dan juga informasi yang bisa dapatkan dan juga bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, untuk sahabat Mosi, tenang saja, masih banyak topik-topik menarik yang akan kita bahas nantinya. Untuk itu, supaya tidak tertinggal informasi sahabat Mosi, bisa subscribe channel ini dan tunggu notifikasi berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa sahabat Mosi.